بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kaum muslimin ya atau umat Islam ini berada di suatu era keterbukaan, ya. Jadi serba terbuka dalam segala hal, ya. Di mana keadaan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ya. Ya, beberapa tahun ini memang mungkin 10 tahun terakhir ini ya, itu keterbukaan itu seolah-olah tak terbatas ya. Mungkin 10 tahun yang lalu ya masih ada batas. Sekarang saat ini kita berada di zaman yang serba terbuka ya. Semua orang bisa mengakses dunia ya, bahkan dari genggaman tangannya ya. Mungkin 10 tahun yang lalu 2015 masih terbatas ya, orang-orang tertentu saja, atau 20 tahun yang lalu gitu ya, sangat terbatas, masih banyak keterbatasan ya untuk mengakses. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita jamaah sebagai orang tua maupun pendidik, di mana bisa jadi ya, tahun-tahun mendatang itu keadaannya lebih dahsyat lagi ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang yang pandai membaca situasi ini pasti tahu bahwa keadaan ini dapat memberikan dampak yang besar. Di antaranya adalah dampak yang dapat berpengaruh kepada keimanan, keyakinan, atau bahkan ya keadaan seperti saat ini juga dapat menimbulkan berbagai macam pemikiran ya, yang itu condong kepada syubhat ya, maupun syahwat ya. Kalau pemikiran syubhat yang paling berbahaya dan tersebar saat ini di era keterbukaan ini ya, syubhat ya, ateisme ya, kesyirikan yang dibungkus dengan kemodernan, atau ya berlebih-lebihan di dalam agama dan sebagainya. Ini pengaruhnya sangat besar dampaknya dan tersebar, dan kita bisa saksikan ya, kezaliman itu bukan hanya kezaliman pada makhluk, tapi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu nyata di depan mata kita ya, tanpa kita sadari,
tanpa diketahui oleh anak-anak kita bahkan, ya, yang menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Daya rusaknya, kerusakannya begitu nyata. Ya. Tidak hanya dari luar, ya, dari pihak luar Islam, bahkan dari kalangan Islamiyin sendiri atau dari kalangan orang-orang Islam sendiri itu tidak menyadari akan hal ini. Ini sesuatu yang harus kita sadari dan sudah menjadi kewajiban bagi para orang tua, ya, kita semua, dan juga para pendidik, ya, orang-orang yang Allah berikan amanah mengasuh, membina anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, untuk dapat memaksimalkan perannya, ya, dalam pendidikan anak, dalam pembinaan, pengasuhan anak, ya, agar mewaspadai bahaya ini. Wajib bagi kita para orang tua dan juga para pendidik untuk menangkal, melawan syubhat, ya, serangan syubhat maupun syahwat, ya, dengan cara-cara yang kita mampu. Kita berusaha mempelajari bagaimana caranya untuk melindungi diri kita pertama, ya, dan juga keluarga kita. Dan di antara cara yang paling efektif untuk memerangi, ya, serangan, menangkal, ya, serangan baik itu syubhat maupun syahwat, itu adalah tarbiyah imaniyah atau pendidikan, pembinaan keimanan, ya, sedini mungkin pendidikan yang sesuai dengan dalil dan fitrah yang masih lurus, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niscaya keluarga yang kita bangun itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita di dalam melindungi, ya, keluarga kita dengan pendidikan yang sesuai dengan, ya, dalil dan fitrah yang lurus, ya. Kita seperti memagari, ya, keluarga kita, melindungi keluarga kita dengan perlindungan yang, ya, luar biasa. Ini pagar keimanan yang kokoh, ya, akidah yang kuat, yang itu dapat menangkis, ya, syubhat maupun syahwat, ya. Kalau di zaman pandemi kemarin kita banyak belajar bagaimana cara untuk menjaga imunitas tubuh kita dengan melakukan langkah-langkah preventif, ya, yang itu sifatnya fisik. Kita banyak belajar, tapi kita juga belajar, ya, agar jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita. Jangan sampai, ya, kita terlalu memperhatikan bagaimana cara melindungi tubuh kita, namun kita lupa bagaimana cara melindungi hati kita dan jiwa kita, ya, dari serangan, ya, yang bertubi-tubi, gitu, ya. Sekali lagi, yang bisa menguatkan tekad kita, memudahkan langkah kita, orang tua maupun pendidik muslim, ya, dalam hal ini, ya, kita patut menyadari bahwa setiap bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrahnya, sehingga, ya, dengan demikian, ya, anak-anak kita, apalagi kayak anak saya juga ada yang generasi pandemi, itu kecil, itu paling kecil, itu lahir di saat-saat pandemi, gitu kan. Mereka tidak tahu, gitu. Kita yang merasakan orang tua, ya. Sejak dini, ya, pendidikan, ya, perlindungan, ya,
proteksi, ya. Mereka itu dilakukan dari sejak dini mungkin, ya. Dan kita sangat butuh usaha yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perlindungan dari penyakit syubhat maupun syahwat ini, itu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan pendidik. Selain lingkungan, pertemanan, ya, orang tua dan pendidik inilah yang paling berpengaruh. Ya, kalau dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah. Ya, dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Coba yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut agamanya Yahudi, mengajarkan agama Yahudi kepadanya, atau mengajarkan agama Nasrani kepadanya, atau justru atau bahkan mengajarkan agama Majusi kepadanya, menjadikan anak itu Yahudi atau Nasrani, bahkan Majusi. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, karena bibitnya itu sudah ada. Apa itu bibit fitrah? Fitrah anak itu sudah ada. Ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu sudah Allah tanamkan dalam setiap, ya, anak atau bayi yang dilahirkan. Tinggal orang tua itu apa? Memeliharanya. Ya, menyirami fitrah tersebut. Dengan demikian akan semakin kokohlah, ya, keimanan, proteksi dalam, ya, pagar keimanan ini jauh lebih kuat, ya. Akidah yang lurus, keimanan yang kokoh ini sebagai bentuk pagar, melebihi pagar apa yang kita bangun untuk melindungi rumah kita. Di dalam mendidik anak, jamaah sekalian dirahmati Allah, hendaknya sebagai orang tua betul-betul merasakan betapa beratnya amanah ini. Beban amanah yang kita pikul itu bukanlah beban yang ringan. Inilah beban yang berat. Ya. Artinya kita merasakan bahwa betapa agungnya pendidikan Rabbani ini, betapa mulianya, ya, peran yang kita mainkan ini. Dan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, kita tidak akan mampu, ya, menjalankan peran kita sebagai orang tua maupun pendidik, ya, untuk mengasuh anak kita, mendidik anak kita, ya, membina anak kita. Maka kita perlu banyak belajar dari kisah Luqman, bagaimana ia membimbing anaknya dengan pendidikan yang semestinya, bahkan pendidikan yang inti. Dan Luqman Al-Hakim memberikan keteladanan dalam hal ini, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan wasiat-wasiatnya di dalam Al-Qur'an. Bahkan, ya, satu surat, ya, yang dinamakan dengan nama dia, Luqman, surat Luqman. Ya, jadi di surat tersebut Allah abadikan wasiat-wasiat indahnya kepada anaknya. Dan Luqman Al-Hakim memulai dengan wasiat yang paling agung, itu yang penting. Sebelum wasiat yang lainnya, wasiat-wasiat indah lainnya, yang pertama kali menjadi wasiatnya adalah apa? Wasiat yang paling agung, yaitu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru hak mereka sebagai lalu kemudian hak orang tua. Jadi mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru kemudian hak kedua orang tua. Dan nanti ditutup wasiatnya dengan agar tidak
meninggikan suara, teriak-teriak, karena itu merupakan sifat yang buruk, yang tercela. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana di faedah yang ke-15 bahwa syirik itu adalah azlamul zulmi wa a'zamul jurmi. Itu merupakan kezaliman yang paling dahsyat gitu ya, yang paling zalim. Itu yang diingatkan terlebih dahulu. Kezaliman, pelanggaran yang paling besar. Innasyirka la zulmun azim gitu ya. Dan kezaliman itu sendiri sebagaimana yang kita pelajari adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Ya. Wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa ayyu zulmin ashna' min an tudha'al ibadatu fi ghairi mawdhi'iha. Kezaliman mana yang jauh lebih besar daripada kezaliman menempatkan ibadah itu tidak pada tempatnya, ya. Mempersembahkan atau menyerahkan peribadatan itu kepada makhluk yang makhluk itu sendiri lemah, penuh dengan kekurangan, bahkan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri untuk menarik manfaat maupun menolak madarat. Ya. Tidak dapat menghindarkan tidak dapat memberikan manfaat maupun menghindarkan dirinya dari bahaya. Ya. Tidak menghidupkan dan juga tidak mematikan, ya, membangkitkan. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik ini, ya, kezaliman yang paling besar, azlamuz zulmi, ya, disebut dengan azlamuz zulmi, ya, azlamuz zulmi, ya, wa a'zam al-jurmi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang patut untuk diibadahi semata. Kemudian sebagaimana yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, faedah yang ke-16, bahwa kebutuhan orang yang belajar dan orang yang didakwahi akan pentingnya mengetahui, akan perlunya mengetahui apa sih, ya, buah daripada perintah-perintah yang dikerjakan dan bahaya dari larangan yang dilanggar, gitu ya. Ini penting juga. Jadi anak-anak kita, baik itu anak kandung kita atau anak didik kita atau orang-orang yang kita dakwahi, ya, itu mereka harus tahu, mereka perlu mengetahui kalau perintah itu dikerjakan apa buah yang dihasilkan, ya. Buah yang dipetik itu apa, ya, dari perintah yang dikerjakan itu. Kalau larangan itu ditinggalkan, ya, atau kalau larangan itu dilakukan, diterabas gitu ya, dilanggar, maka bahaya apa yang akan menimpa, ya. Ini penting untuk dijelaskan, ya, agar supaya anak-anak kita itu memiliki kemampuan, ya. Ya. Apalagi anak-anak kita yang kritis, tidak bisa hanya disuruh-suruh, dilarang-larang, ya. Ya. Anak-anak kita, ya, seperti itu, ya, di usianya dia akan bertanya, kenapa disuruh-suruh untuk beribadah, kenapa kita dilarang untuk berbuat syirik kepada Allah, ya. Itu bagi anak-anak yang oleh orang tuanya dididik untuk bertanya, ya. Dan memang tabiatnya, merupakan tabiat anak itu apa, dia kritis, ya, dengan keluguannya gitu ya.
dia akan bertanya, kenapa saya diperintahkan untuk melakukan hal ini? Kenapa saya dilarang untuk melakukan hal itu? Ya, maka kita perlu menjelaskan. Mereka butuh alasan kenapa diperintahkan, kenapa dilarang. Jadi sehingga anak itu memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi dari apa yang dilarang. Jadi kalau anak-anak kita diberitahu tentang suatu perintah, maka perlu juga dijelaskan, disebutkan pula faidah atau hasil yang didapat dari perintah tersebut. Dan jika mereka itu diperingatkan untuk meninggalkan larangan, tentang suatu larangan yang harus ditinggalkan, maka peringatan ini pun harus disertai dengan penjelasan, akibat apa, akibat buruk apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menerjang larangan-larangan tersebut. Nah, ini menjadi faedah yang ke-16 yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekali lagi, pelajaran-pelajaran ini kita bisa dapatkan dari kisah Luqman Al-Hakim di beberapa tempat berikut. Baik, sekarang kita masuk faedah yang baru, yaitu faedah yang ke-17. Al-faidatu sabi'ata asyra al-wasiyatu bil walidaini birran wa ihsanan wa ikraman wa ri'ayatan lil huquq. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas juga disinggung di pertemuan yang lalu. Jadi berangkat dari firman Allah, wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Di ayat ini ada wasiat untuk berbakti kepada orang tua, berbuat ihsan, berbuat baik, wa ikraman, dan memuliakan kedua orang tua, wa ri'ayatan lil huquq, dan memperhatikan hak-hak keduanya. Ini ada di ayat ke-14 dari surat Luqman. Mohon maaf, ini jelas ya, Pak Isra? Ngapunten Pak Isra? Bisa ke sud? Bisa. Baik. Fal wasiyatu bil walidain laha sya'nun 'azim. Jadi wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat agung. Wal wasiyatu takunu bil umuril 'azimah. Dan apa yang menjadi wasiat itu tidak lain kecuali hanyalah hal-hal yang besar, atau tidaklah yang menjadi wasiat itu kecuali hanya hal-hal yang besar. Jadi apalagi wasiat ini datang dari Allah Rabbil Alamin. Wasiat di sini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Apalagi wasiat ini yang memberikan wasiat siapa? Allah Rabbul Alamin. Tentu kalau yang mewasiatkannya adalah Allah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta, maka sudah barang tentu isi wasiatnya adalah sesuatu yang agung, tidak main-main gitu. Walihada qala ghair wahidin minal mufassirin. Oleh karenanya tidak sedikit ulama-ulama tafsir yang mengatakan bahwa firman Allah wa wassaynal insana biwalidayhi ini yang artinya kami perintahkan manusia, kami wasiatkan kepada manusia
untuk senantiasa berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jaa mu'taridan fi athna'i dzikrillah wasiyat Luqman wasiyatan minhu jalla wa ala bil walidaini ihsana. Ini datang pada saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau mengkabarkan, ya, menyebutkan wasiat Luqman, ya, bahwa wasiat Luqman itu tidak lain juga adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala juga, gitu. Kan Allah berfirman wa wasaina, dan kami wasiatkan. Kami perintahkan kepada siapa? Al-insan, manusia. Artinya apa? Bahwa wasiat yang ada di dalam wasiat Luqman ini, ya, itu juga merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu wasiat agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi wasiatullah juga. Faidzan, jadi min al-fawaid al-'azimah min hadha as-siyaq al-mubarak al-wasiyatu bil walidain. Jadi di antara faidah yang agung dari redaksi yang penuh berkah ini, yaitu al-wasiyatu bil walidain. Al-wasiyatu bil walidain, yaitu wasiat tentang kedua orang tua. Agar apa? Agar kita tahu apa yang menjadi hak mereka, ya. Agar kita dapat berbuat baik kepada keduanya, ya, berbakti kepada keduanya, wal qiyam bi huquqiha, dan kita dapat memenuhi apa yang menjadi hak keduanya, ya. Jadi inilah faedah yang ke-17, ya, yang diambil dari redaksi ayat wa wassaynal insana biwalidayhi, ya, bahwa wasiat Luqman ini juga merupakan wasiat pula dari Allah Azza wa Jalla, yaitu wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memperhatikan wasiat ini, ya. Jadi yang mendapatkan wasiat itu adalah setiap manusia. Wa wassaynal insan. Jadi setiap orang yang mengakui dirinya manusia, ya, kecuali bukan manusia, maka tidak berlaku wasiat ini. Jadi wasiat ini oleh Allah, ya, wasiatkan kepada setiap manusia, bagi yang mengakui dirinya adalah manusia, ya. Faedah yang ke-18, inna min a'zamil umur. Ini yang tidak kalah penting. Kalau kita sudah tahu ini wasiat yang agung, sekarang bagaimana caranya? Apa saja yang bisa membuat kita ini semangat, gitu ya, untuk berbakti kepada kedua orang tua? Apa? Jadi al-umur al-mu'inah, hal-hal yang dapat menolong kita, membantu kita untuk, ya, tadi, semangat dalam berbakti kepada orang tua, ya. Yang pertama adalah tadzakkurul jamilis sabiq, ya, yaitu dengan menyebut-nyebut atau mengingat-ingat, ya, kenangan yang indah, ya, di masa lalu. Wal ihsan al mutalahiq, ya, dan juga, ya, selain mengingat, ya, keindahan atau kenangan yang indah di masa lalu, kita juga harus sering menyebut, mengingat-ingat, ya, kebaikan-kebaikan orang tua yang terus tidak pernah putus, ya. Jadi dengan mengingat kebaikan, kenangan yang indah bersama kedua orang tua, fahadha yu'inul insana al birri. Ini yang dapat membuat orang itu berbakti kepada
dua orang tua. Ya. Itu dapat membantu seseorang untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Wa yaj'aluhu yabta'idu 'anil 'uquq. Tidak hanya dapat membantu seseorang berbakti ya, dengan mengingat-ingat kebaikan ya, kedua orang tua, itu juga dapat menjadikan seseorang itu terjauhkan dari durhaka ya, wal qati'ah, dan memutus tali silaturahim. Wa ta'ammal hadha fi qawlihi wa wassayna al-insana biwalidayna. Jadi di dalam isi wasiatnya kan, setelah Allah menyatakan dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, perhatikan redaksi ayatnya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Di situ ada rasa apa? Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang terus-menerus bertambah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapihnya selama dua tahun. Ini tidak lain adalah apa? Tadhakkur al-jamil as-sabiq ya, wal jamil apa, wal al-lahiq ya, wal ihsan al-mutalahiq itu ya. Maka kita sebagai seorang anak hendaknya memperhatikan hal ini, merenungi ayat ini. Ingatlah wahai ya, kita sebagai anak manusia ya, apa yang telah terjadi ya, atas ibu kita, kasih sayangnya terhadap kita, mulai dari saat ibu kita mengandung, menyusui dan mendidik kita. Ingatlah ketika beliau hamil dan merasakan sesuatu ya, kesakitan, kelelahan saat kita berada di rahim ibu kita, yang itu tidak dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang lama. Kita ini adalah beban ya, yang sangat berat, yang dibawa kemana-mana di dalam perut ibu kita selama 9 bulan. Ingatlah wahai anak manusia, bahwa kitalah yang menyebabkan ibu kita merasakan kepayahan, kesulitan. Beliau mau berdiri sulit, duduk sulit, tidur serba sulit, serba tidak enak, tidak nyaman. Itu baru apa? Mengandung kita. Belum setelah kita dilahirkan, kita masih merepotkan beliau, ibu kita. Ketika ibu kita melahirkan, sungguh berat penderitaan yang dirasakan ya, saat kita keluar ya, dari perut ibu kita. Itu antara hidup dan mati. Beliau mempertaruhkan nyawanya. Ya, kalaupun diberikan pilihan antara hidup dan mati, ya, hidupnya anak dan matinya ibu, lebih milih apa? Ya. Ini harus kita ingat-ingat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Allah mewasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Kemudian kita juga harus mengingat bagaimana ketika ibu kita menyusui kita. Ingatlah apa yang dirasakan, kelelahan dan kelelahan. Ya, rasa kantuk yang ditahan, rasa sakit, ya, rasa bosan, jenuh, ya, sampai kurang tidur. Ini semuanya adalah kebaikan yang tidak pantas untuk dilupakan. Ya, kullu hadza jamilun, ya, yanbaghi alla yunsa. Ini semuanya adalah ya, kebaikan orang tua kita, terutama ibu kita, yang tidak selayaknya dilupakan. Wa alla yaghiba 'anidh dhihn,
dan jangan sampai itu luput dari ingatan kita. Jangan sampai hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni kedua orang tua kita dan menyayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kita di waktu kecil. Baik, kita lanjut kepada faedah yang ke-19. Anna minal umur al-mu'ina aidan. Dan di antara perkara yang dapat membantu kita untuk berbakti kepada orang tua juga apa? Tadhakkurul masir war ruju' ila Allah. Nah, ini. Kita pun harus mengingat akan tempat kembali kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berbakti kepada orang tua, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baktinya dia kepada orang tua itu dia akan kembali kepada Allah. Dia harus menyadari bahwa itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan mendapatkan balasan ya atas sikap berbaktinya itu kepada kedua orang tua. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ya membalas setiap kebaikan yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Ganjaran pahalanya bahkan itu akan disegerakan. Jadi itu akan termasuk apa? Balasan yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Ya. Sebagaimana orang yang durhaka, dia pun akan kembali kepada Allah dan akan mendapati akibat buruk, hukuman yang disegerakan pula ya, di dunia sebelum di akhirat. Ya. Makanya ayat ini ditutup dengan ilayyal masir. Ini mengingatkan kita bahwa kalau kita berbakti kepada orang tua, itu akibatnya akan kembali kepada diri kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kembali kita. Ya, kata Allah, ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Ya. Oleh karena itu perlu kita sadari sebagai seorang anak, dan tidak ada mantan anak. Ya. Termasuk ya mungkin orang tua kita yang sudah meninggal. Kita pun statusnya walaupun kita sudah menjadi orang tua, kita pun juga dalam waktu yang sama adalah seorang anak. Dan kewajiban kita untuk berbakti tidak terputus dengan wafatnya kedua orang tua kita. Kita dapat mendoakan kebaikan, kita dapat melakukan amalan-amalan yang bisa ya mengangkat derajat orang tua kita, ya, diampuni dosa-dosa keduanya. Jadi setiap bakti anak kepada orang tua itu pahalanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana durhakanya seorang anak kepada orang tua, dia juga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilayyal masir. Baik, sebelum kita lanjutkan faedah berikutnya, silakan muadzin kumandangkan adzan terlebih dahulu. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 14 ini, ternyata di dalam Al-Qur'an kita juga mendapati redaksi yang mirip dengannya yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kalau di surat Luqman ayat 14 tadi apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi.
Nah, kalau di surat Al-Ahqaf, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Jadi ada penyebutan secara khusus apa? Berbuat ihsan. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu kemudian di surat Luqman ini ayat 14 Allah berfirman, lanjutannya gimana? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sedangkan di surat Al-Ahqaf ayat 15 redaksinya gimana? Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Gitu ya. Ibunya telah mengandung dia dengan susah payah dan melahirkannya pun juga dengan susah payah. Jadi ini semakna, ya. Dua redaksi ayat ini apa? Semakna. Dengan redaksi yang berbeda tetapi apa? Semakna. Dan ternyata di dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa besarnya, betapa pentingnya, ya, betapa besarnya keutamaan dan betapa mulianya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dengan menggambarkan betapa besar pula pengorbanan dan jasa kedua orang tua, terutama ibu kita, terutama seorang ibu kepada anaknya. Maka sudah sepantasnya bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Karena tentu orang yang berakal tidak akan melupakan kebaikan orang lain, ya. Apalagi membalas kebaikan kedua orang tua. Apakah layak, jemaah, seorang anak itu melupakan kebaikan orang tuanya sehingga dia tidak berbakti kepada keduanya? Kadang orang selalu mengingat perbuatan baik orang lain yang bukan keluarganya, ya, lebih mudah untuk ia ingat, tapi dia sulit mengingat kebaikan orang tuanya. Ini akalnya di mana begitu ya? Padahal kebaikan orang tua, belum lagi kebaikan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Ya. Tentu lebih tidak pantas lagi bagi seorang anak itu sampai menyakiti kedua orang tua. Ada yang orang tuanya mukul anaknya, dilaporkan ke polisi, dijebloskan ke penjara. Terjadi nggak sekarang? Ya. Padahal orang tuanya terus-menerus berbuat baik kepadanya, ya. Memberikan pengorbanan yang sangat besar, bahkan hingga sampai mempertaruhkan nyawa kan. Ya. Dan di faedah yang ke 20 ini, yang dengannya nanti kita tutup kajian kita, ada hadis yang Nabi SAW sebutkan akan besarnya keutamaan berbakti kepada orang tua. Betapa besar hak seorang ibu khususnya, ya, yang beliau itu adalah aulan nasi bil birri wa husnil musahabah. Beliau ini adalah sosok yang lebih utama untuk diperlakukan dengan baik, ya. Bahkan di sini disebut sebagai apa, jemaah? Ya. Ya, nanti juga disebutkan bahwa birrul walidain itu, ya, keutamaannya lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam hadis ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Ya. Pertanyaan kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik? Bihusni sahabati artinya dengan perlakuan yang terbaik, yang paling baik.
Maka kata Nabi SAW, orang tersebut adalah ummuk. Siapa? Ibumu. Lalu kemudian ya, orang tersebut bertanya kembali, ya, jadi siapa lagi? Ya, kemudian siapa? Gitu ya. Thumma ummuk. Kemudian ibumu. Ditanya kembali, siapa lagi? Ya, thumma ummuk. Ya. Nabi SAW menyebut ibu itu sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Dzakar al-um bi 3 marrat. Rasulullah SAW menyebut ibu itu sebanyak 3 kali. Kenapa? Li'annaha hiyal ahaq wal aula bihusnil musahabah. Disebut sampai 3 kali oleh Nabi SAW karena memang sosok ibu adalah orang yang paling berhak dan paling utama untuk mendapatkan perlakuan terbaik dari kita, seorang anak. Ya. Ditambah lagi apa jamaah? Kebaikan yang didapatkan oleh orang tua atau kebaikan yang didapatkan oleh orang anak dari ibunya, itu tidak ada yang dapat menandinginya. Ya. Tidak ada yang dapat menyamainya. Mendekatinya saja tidak. Gitu ya. Ya. Jadi disebut sampai 3 kali. Baru kemudian yang keempat apa? Thumma abuk. Ya, baru kemudian ayah. Jadi para ulama di sini mengatakan kenapa ya sampai demikian. Kata para ulama, inna fi hadhihi al-ayah ya dalilan wa syahidan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka thumma ummuka thumma ummuka ya wajhu dhalika anna Allah jalla wa ala dzakara fi hadha as-siyaq lil ummi 3 maratib fi ihsaniha lil ibn. Jadi di sini disebutkan dalam ayat ini ya Allah menyebut 3 tingkatan kebaikan. Jadi kenapa sampai disebut 3 kali? Karena ini apa? Maknanya ada 3 tingkatan kebaikan yang itu diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya gitu ya. Bagaimana seorang ibu itu berbuat baik ya, kebaikannya itu sampai pada 3 tingkatan. Yang pertama al-umumah, ini ummuhu. Yang pertama kebaikannya sebagai seorang ibu. Yang kedua al-haml, muhu hamalat, kebaikan saat mengandung. Dan kebaikan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah wafisaluhu. Maksudnya adalah ar-radha'ah, kebaikannya saat menyusui. Jadi kenapa sampai disebut 3 kali? Karena kebaikan ibu kita terhadap diri kita ada 3 tingkatan. Ya. 3 tingkatan kebaikan ibu kita kepada anak. Ya. Fahadhihi 3 maratib min al-um lam tahsul la min al-ab. Ya. Yang demikian ini 3 tingkatan yang berasal dari kebaikan seorang ibu itu tidak bisa didapatkan hatta dari seorang ayah ya. Tidak bisa didapatkan ya, sampai seorang ayah. Wala min kafati man ahsana ila hadzal ibn ya. Perhatikan, bahkan kebaikan 3 tingkatan kebaikan ibu ini tidak ada satupun orang ya yang bisa melakukannya. Dan ini pula lah yang menyebabkan sang ibu, seorang ibu itu menjadi orang yang paling berhak untuk menerima perlakuan anak yang terbaik ya. Perlakuan terbaik dari seorang anak. Namun sungguh disayangkan ya. Dan ini juga merupakan musibah
minal masaibil azimah. Sangat disayangkan dan ini merupakan musibah. Ya. Tatkala kita mendapati sebagian orang ya, yang telah mendapatkan berbagai macam kebaikan yang itu tidak pernah putus dari seorang ibu, namun dia berikan sikap baktinya, kelemah lembutannya, kebaikannya itu justru kepada orang lain yang belum tentu dapat memberikan 10%-nya dari kebaikan yang diberikan oleh seorang ibu. Ini musibah yang besar. Bagaimana ibu yang terus menerus ya, berbuat baik kepada kita sebagai seorang anak, walaupun kita sebagai seorang anak sudah menjadi orang tua, lalu kita balas kebaikan beliau justru kepada orang yang 10% kebaikannya itu tidak sebanding dengan kebaikan ibu kita. Ini tentu tidak adil ya. Kalaupun seorang anak itu berbuat baik kepada ibunya ya, maka kebaikan itu hanyalah ya, mujazatul muhsinin, raddul jamil wal ihsan ya. Ya. Sebatas apa? Ya. Membalas kebaikan saja ya. Kalaupun ada yang berbakti kepada orang tua itu hanya sekedar, dan kalau ada orang yang betul-betul atau seorang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tua, itu pun jumlahnya sangat sedikit. Perlu kita ketahui, sangat sedikit anak yang betul-betul bisa berbakti kepada orang tua ya. Oleh karenanya ya, durhaka kepada ibu khususnya ini termasuk dosa besar. Min a'zamil itsm, dosa yang paling besar. Wa asyaddil lu'mi al-'uquq bil ya. Durhaka kepada orang tua khususnya kepada ibu itu dosa yang paling besar dan perbuatan nista yang paling hina. Karena bagaimana mungkin seorang anak itu durhaka kepada ibunya sedangkan ibunya adalah orang yang paling banyak memberikan kebaikan ya, dan kedermawanan, ihsanan wa ikrama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga ibu kita dan juga bapak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kita di waktu kita kecil. Demikian apa yang bisa kita pelajari ya, sampai faedah yang ke-20 dari wasiat Allah Subhanahu wa taala dan juga wasiat Luqman kepada anaknya agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari faedah ini ya, kita lebih mengetahui kedudukan kedua orang tua khususnya ibu kita. Dan harapannya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan langkah kita untuk menjadi anak yang berbakti. Karena anak yang berbakti kepada orang tua khususnya kepada ibu itu sangatlah sedikit, sangat jarang. Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.